Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Kusumawati dari kelas 11 IPA 5 nomor presensi 19. Pada kesempatan kali ini akan memberikan pembahasan dua contoh soal terkait bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Soal yang pertama adalah tentang momen gaya atau torsi. Soal diambil dari buku Saku Vindo halaman 35 pada uji kompetensi nomor 8. Soalnya adalah perhatikan gambar. Batang AB yang panjangnya 1,2 meter dan masanya diabaikan dipengaruhi oleh tiga gaya. FA sama dengan FC sama dengan 20 Newton dan FB sama dengan 10 Newton. Jika perbandingan AP dibanding AC dibanding AB sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 4, besar momen gaya yang bekerja terhadap titik P adalah: diketahui FA sama dengan FC sama dengan 20 Newton, FB sama dengan 10 Newton. Panjang batang AB sama dengan 1,2 meter. Ditanya, besar momen gaya yang bekerja terhadap poros titik P. Saya misalkan tahu P. Pertama-tama, kita harus mencari jarak atau panjang dari masing-masing titik gaya terhadap titik poros. Pertama, kita cari panjang AP, yaitu melalui perbandingan 1 dibanding 4 dikali 1,2 sama dengan 0,3 meter. Lalu panjang BP. Karena di perbandingan tidak ada BP, maka kita bisa mencari panjang BP adalah dengan AB dikurangi panjang AP. Panjang AB sama dengan 1,2 dikurangi panjang AP sama dengan 0,3 sama dengan 0,9 meter. Yang ketiga, kita mencari panjang CP. Di perbandingan juga tidak diketahui perbandingan CP, maka kita bisa menghitung dengan setengah dikalikan AC. Karena AC belum diketahui, maka setengah dikali 2/4 dikali 1,2, 0,3 meter. Setelah panjang masing-masing titik gaya ke titik poros diketahui, kita dapat menghitung momen gaya. Sama dengan tau A ditambah tau B min tau C. Mengapa demikian? Karena saya menggunakan apabila arah gaya terhadap titik poros sama dengan atau searah jarum jam, maka positif, dan apabila berlawanan arus jarum jam, maka arahnya negatif. Gaya A sudah tegak lurus dengan batang, maka FA dikali RAP ditambah FB dikali RBP min FC dikali RCP. Karena gaya FC belum tegak lurus dengan batang, maka kita harus mengalihkannya dengan sin 30 derajat. FA sama dengan 20 Newton dikali RAP sama dengan 0,3 ditambah FB 10 Newton dikali RBP 0,9 min FC 20 dikali RCP 0,3 dikali sin 30, yaitu setengah. 20 dikali 0,3 adalah 6. 10 dikali 0,9 adalah 9. 20 dikali 0,3 dikali setengah adalah 3. Maka 15 dikurangi 3 adalah 12. Momen gaya memiliki satuan yaitu
Nm Newton meter searah jarum jam. Jadi, momen gaya yang bekerja terhadap titik P adalah 12 Nm searah jarum jam. Soal yang kedua adalah tentang energi kinetik rotasi. Soal ada di buku Sabivindo halaman 38 pada uji kompetensi nomor 30. Soalnya adalah suatu piringan atau cakram memiliki massa 0,4 kg serta diameter 24 cm. Untuk memutar piringan tersebut hingga memiliki putaran 32 rpm diperlukan energi sebanyak. Diketahui massa sama dengan 0,4 kg, diameter sama dengan 24 cm atau sama dengan 0,24 meter, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 0,12 meter. Kecepatan sudut diketahui sama dengan 32 rpm. Ditanya energi kinetik rotasi. Jawabannya, ketika benda berotasi, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Untuk mencari energi kinetik, kita harus menghitung terlebih dahulu momen inersia piringan atau cakram. Piringan cakram termasuk kategori silinder pejal, maka momen inersianya sama dengan setengah mr kuadrat. Setengah dikali 0,4 dikali 0,12 kuadrat. 0,2 dikali 0,144. Maaf, 0,0144. 0,2 dikali 0,0144 sama dengan 0,00288 dengan satuan kg m kuadrat. Setelah itu, kita harus mengubah kecepatan sudut dari 32 rpm menjadi satuan pi radian per sekon. Kecepatan sudut 32 rpm. Untuk mengubahnya menjadi satuan pi radian per sekon harus dikalikan dengan 32 dikali 2 pi radian per 60 sekon sama dengan 16 per 15 pi radian per sekon. Karena sudah diketahui momen inersia dan kecepatan sudut, maka kita sudah bisa mencari energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi memiliki rumus setengah momen inersia dikali kecepatan sudut pangkat 2. Setengah momen inersianya adalah 0,00288 dikali kecepatan sudut 16 per 15 dikali 16 per 15 atau dikali 16 per 15 kuadrat. Setengah dikali 0,00288 adalah 0,00144 dikali 1,13 sama dengan 0,0016 atau sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 3 Joule. Maka energi yang diperlukan untuk memutar piringan tersebut hingga memiliki putaran 32 rpm adalah sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 3 Joule. Sekian dari saya mengenai pembahasan contoh soal dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Apabila terdapat salah kata dan penjelasan kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.